model bunyi tadi dia mengganti ASI dengan dengan susu formula. Kemudian teori persepsi diri. Teori ini berasumsi bahwa seorang akan menggunakan observasi terhadap perilaku mereka untuk menentukan sikap mereka. Dan mempertahankan konsistensi, setiap sikap dilakukan dengan mengacu pada pernyataan bahwa kita akan memiliki sikap positif terhadap suatu objek apabila kita telah membeli atau mengkonsumsinya. Maksudnya kita akan merasakan manfaat positif dari suatu barang jika kita telah membelinya dan telah mencobanya. Itu teori persepsi diri. Jadi kita mempersepsikan diri istilahnya kayak seumpama kita tidak bisa naik motor, kita punya motor, kita pasti bisa, seperti itu, menggunakan persepsi diri. Teori penilaian sosial. Teori ini mengatakan bahwa seorang akan melakukan asimilasi terhadap informasi baru berdasarkan apa yang telah mereka ketahui atau yang mereka rasakan. Jika yang sebelumnya dijadikan kerangka dan informasi mereka baru dikategorikan dalam standar yang telah dibentuk dari sikap sebelumnya ini. Jadi dalam teori ini kita lebih melihat kepada pengalaman dan pengaruh dari luar ataupun pengaruh dari orang-orang. Kemudian ini lanjut agak cepat. Perubahan sikap. Keberhasilan mengubah sikap konsumen sangat ditentukan oleh seberapa kuat sikap yang ada tetap dipegang oleh konsumen. Dia seperti di atas tadi, istilahnya teguh pendiriannya, seperti itu. Kalau yang kuat dipegang oleh seorang konsumen akan sulit untuk diubah dibandingkan dengan mengubah sikap yang netral dan lemah. Seperti di atas tadi, yang dia jika telah memiliki sikap teguh, mungkin dia tidak membeli jika tidak memang benar-benar butuh, seperti itu, akan sulit dipengaruhi apabila dengan orang yang tidak memiliki keteguhan atau sikap yang kuat untuk dipegang, seperti itu. Kemudian ini strategi perubahan sikap. Strategi pertama, keterlibatan rendah. Konsumen yang berada dalam kondisi keterlibatan rendah dalam pemilihan merek memiliki sikap yang tidak secara jelas dihasilkan dari kepercayaan terhadap merek tersebut. Nah, contohnya strategi keterlibatan rendah ini mungkin yang pertama, dia langsung membeli suatu barang tanpa mengevaluasi atau melihat apakah barang itu benar-benar penting, karena dia memiliki waktu sedikit atau mungkin dia tidak peduli dengan fungsi dari produk itu, dengan atribut dari produk itu. Dia hanya pokoknya saya ingin beli ini, saya punya uang dan saya beli, seperti itu. Dan strategi keterlibatan tinggi tentunya ini berlawanan dengan strategi keterlibatan rendah. Dalam ini konsumen terhadap merek atau mengubah sikap terhadap perilaku konsumen merek mengacu pada teori yang terdapat pada model Fishbein di atas tadi. Maka perubahan sikap untuk konsumen dengan kondisi keterlibatan tinggi adalah fungsi dari perubahan dalam kehendak berperilaku dan faktor-faktor pengaruh lainnya. Perubahan dalam kehendak berperilaku berhubungan dengan perubahan sikap terhadap perilaku dan perubahan norma terhadap perilaku. Jadi sikap ini sebelum membeli dia dievaluasi dulu, dia apakah penting, seperti. Jadi lebih kepada lawannya dari keterlibatan rendah. Dan ini perubahan sikap melalui komunikasi.
Di sini proses komunikasi dimulai ketika pengirim pesan atau sender. Pengirim pesan itu sender, receiver adalah penerima pesan. Jadi proses komunikasi dimulai ketika pengirim pesan atau sender mengirimkan pesan secara disengaja. Untuk ini intended message jadi komunikasi dimulai dari sini. Kemudian pesan tersebut ditujukan kepada penerima. Penerima adalah receiver. Ini penerima. Kemudian pesan tersebut diolah dalam proses encoding. Nih, proses encoding. Jadi pesan yang dapat dikirimkan melalui saluran komunikasi dan dapat diterima sebagai pesan yang dapat diterima oleh penerima. Kemudian setelah dikirim melalui channel ini, kemudian pesan tersebut dibagi menjadi decoding. Kemudian kemudian memberikan umpan balik. Setelah penerima pesan menerima pesan dari pengirim pesan, dia akan memberi umpan balik atau yang disebut dengan feedback. Mungkin seperti itu yang ini penerima dan pengirim pesan ini dapat berpindah tempat dengan maksud pengirim pesan ini umpama ini dinamai si A bisa jadi pengirim pesan ataupun dia bisa jadi penerima pesan. Begitu pula dengan si B atau receiver, dia bisa menjadi penerima pesan ataupun pengirim pesan. Seperti itu. Ini faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sikap. Yang pertama, pengulangan. Ini menyatakan bahwa biasanya orang akan mudah memberi apabila menerima sesuatu. Contohnya, seumpama mbak-mbak di sini diminta untuk mengisi sebuah kuesioner untuk mengetahui mungkin suatu ketertarikan mbak terhadap suatu barang gitu. Kalau cuma disuruh ngisi mungkin agak males, tapi mungkin jika dikasih produknya gitu lebih mudah untuk mengisi seperti itu. Terus kemudian kelangkaan menjadi salah satu daya tarik dari suatu produk atau jasa. Contohnya di distro atau di butik kan, untuk yang cewek biasanya kan satu jenis baju, satu jenis kain hanya buat satu seperti itu bisa untuk dapat merubah sikap dari konsumen. Kemudian wewenang adalah pihak pemberi pesan dalam komunikasi pemasaran. Jadi satu yang penting bagi konsumen diterima oleh baik konsumen atau publik. Orang yang menyampaikan pesan tersebut adalah orang yang punya keahlian. Jadi contohnya kalau yang menyampaikan contoh di sini
tentang pencegahan flu burung adalah Menteri Kesehatan RI Republik Indonesia, itu mungkin kita lebih mudah percaya daripada jika orang awam yang menyampaikan seperti itu, wewenang. Kemudian konsistensi. Konsistensi konsumen memiliki kecenderungan untuk tidak bersikap kontradiktif terhadap pernyataan dan pembuatannya, mengakui isu tertentu. Orang vegetarian akan konsisten untuk tidak memakan produk nabati seperti daging dan telur. Saya kira sudah jelas konsisten. Sini dicontohkan orang vegetarian kan tidak bisa memakan daging dan sebagainya. Dia hanya makan sayur-sayuran, jadi dia tetap konsistensi untuk hanya makan makanan sayur-sayuran. Kemudian selanjutnya rasa suka. Terpengaruh untuk membeli sesuatu berdasarkan rasa sukanya terhadap sesuatu. Anak yang menyukai produk susu UHT dari Ultra Jaya karena menurutnya rasa buah stroberi dari Ultra Jaya memiliki rasa yang lebih enak mungkin dari merek susu yang lainnya, seperti itu. Dan konsensus, keinginan untuk memiliki konformitas terhadap lingkungannya merupakan salah satu motivasi dari tindakan konsumen. Contohnya, cara resmi di kantor, seseorang akan cenderung menyesuaikan busana yang digunakannya dengan menggunakan jas atau batik. Jadi seperti yang di atas tadi juga sudah dijelaskan. Jadi dibedakan dalam baju, seperti baju untuk baju dinas atau untuk baju kerja, baju tidur dan sebagainya. Ini penggunaannya. Jika di kantor ada itu, kita akan menggunakan baju yang sesuai, seperti itu. Dan ini telah digunakan untuk mengubah sikap perilaku konsumen. Saya kira ini tiga faktor dalam sebuah pesan, yaitu yang pertama sumber pesan. Sumber pesan adalah receiver. Sumber pesan adalah orang yang mengirimkan pesan. Source, orang yang mengirimkan pesan. Jadi dapat faktor yang digunakan untuk mengubah sikap atau perilaku konsumen. Yang pertama dapat dari sumber pesan. Jadi seperti apakah sumber pesan itu menyampaikan pesannya? Ya, contohnya seperti pengiklan tadi, dia memiliki kemampuan untuk menyampaikan suatu hal yang dapat merubah sikap atau perilaku konsumen tersebut. Kemudian yang kedua adalah faktor pesan sendiri. Dari pesan sendiri bisa dilihat dari sisi pesan. Sisi pesannya dapat dilihat dari pendapat dari konsumen sebelumnya, dan tingkat pendidikan dari kita, pengenalan bahasa kita, melihat tingkat pendidikan dari konsumen, karakteristik dari pesan itu sendiri dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah faktor penerima. Dan penerima juga dapat digunakan sebagai salah satu faktor untuk mengubah sikap atau perilaku konsumen. Jadi faktor penerima ini kepribadiannya seperti apa, apakah dia itu mudah untuk dipengaruhi atau dia itu memiliki pilihan yang teguh, terus suasana hati, moodnya lagi enggak untuk kita memberikan sesuatu informasi. Dan jenis kepercayaan sebenarnya sama dengan